Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anamelia Sarahwati, guru IPA di SMP IT Laroiba, sekaligus mahasiswa PPG IPA dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran IPA di kelas 8. Selamat! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doa. Doa tadi. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah lana hikmaka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Baik, alhamdulillah. Sudah siap belajar IPA hari ini? Siap. Kita masuk materi baru ya. Nah, sebelum masuk pembelajaran, Ustazah tanya dulu, ada yang tidak masuk nggak hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Alhamdulillah masuk semua. Alhamdulillah sehat semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita ada apa? Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Ada yang tahu? Perjanjian. Perjanjian, betul. Siapa yang mau membacakan kesepakatan kelasnya? Ya, Torik. Kesepakatan kelas. 1. Menjaga adab terhadap guru. 2. Menghargai sesama teman. 3. Aktif berpendapat dan diskusi. 4. Menjaga kebersihan kelas. Iya, Torik, terima kasih kepada Torik telah membacakan kesepakatan kelas. Tepuk tangan untuk Torik. Sepakat ya kesepakatan kelasnya ya? Ada yang tahu gambar apa ini? Darah. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang komponen darah, kemudian organ penyusunnya apa aja. Ada yang masih ingat? Ya, Gozi, apa saja komponen darah? Komponen darah itu ada air, ada plasma darah, dan ada sel darah. Ya. Sel darah itu ada sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan keping darah. Iya, betul, bagus sekali. Kemudian Dan organnya itu ada 2, itu
jantung dan pembuluh darah. Iya, jantung dan pembuluh darah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Dodi. Masih ingat ya berarti materinya. Nah, kali ini kita akan bahas gangguannya. Apa itu gangguan? Ada yang tahu? Masalah. Kemudian error tadi apa lagi? Rusak. Kemudian ada lagi? Penyakit pada sistem darah. Ya, siap? Siap. Oke, kita masuk ke orientasi masalah. Saya punya video, tolong disimak dengan baik-baik. Siapa dia? Raffi Ahmad. Ada yang nggak kenal sama ini? Ada yang nggak kenal? Ada, kenal semua? Nah, ya Raffi Ahmad ya. Siap, kita lihat videonya bareng-bareng ya. Nah, Inliner, siapa bilang kolesterol hanya diidap orang bertubuh bongsor atau obesitas? Mereka yang tampak bugar, langsing, dan selalu aktif bergerak, ternyata juga bisa mengalami kolesterol tinggi dalam tubuhnya. Sebut saja nih, Raffi Ahmad. Suami Nagita Slavina yang jadwal aktivitasnya sangat padat ini, ternyata mengidap kolesterol tinggi. Ini Raffi mau tak mau harus menjaga pola makan, salah satunya dengan tidak mengkonsumsi daging merah. Ya, kalau aku kemarin tinggi, pokoknya videonya tentang apa sih? Nah, sebelum itu saya tanya dulu nih. Videonya tentang apa sih? Hah? Raffi Ahmad betul kena kolesterol, iya. Padahal katanya tidak ada tanda-tandanya ya. Sehat fisik, secara fisik dia sehat aja. Nah, kemudian ada nggak muncul pertanyaan di kalian dari video tersebut? Siapa yang mau nanya? Yang Akhwat? Siapa yang Ikhwan? Oke, siapa itu? Lutfi, ya Lutfi. Kalau kolesterolnya parah bakal menyebabkan. Oh, kalau kolesterolnya Pak, bakal menyebabkan apa? Oke, bagus pertanyaannya. Yang lain? Itu apa ya? Itu kolesterol itu penyebabnya dari daging merah. Oh, penyebab kolesterol itu apakah hanya dari daging merah? Nah, ini bisa disimpan ya pertanyaan. Nanti kita cari tahu jawabannya. Ya, Arkan? Kenapa kolesterol bisa membuat gangguan peredaran darah? Iya, kenapa kolesterol itu bisa menyebabkan terganggunya fungsi dari sistem peredaran darah. Oke, kita cari tahu semua rumusan masalah yang telah kalian buat tadi lewat pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita itu mau belajar ini, tujuan pembelajarannya. Ada yang mau membacakan tujuan pembelajaran? Oke, Alifah. Peserta didik mampu merumuskan solusi dari permasalahan gangguan sistem peredaran darah. Iya, peserta didik mampu merumuskan solusi permasalahan gangguan sistem peredaran darah. Salah satunya permasalahan di video Raffi Ahmad yang tadi. Nah, sekarang sudah bagikan LKPD, sudah duduk dengan berkelompoknya? Sudah. Ya. LKPD-nya seperti biasa, satu kelompok satu dan modul aja. Nah, kali ini kalian akses pembelajarannya atau literasinya bisa dari bahan ajar dan internet. Sudah fasilitasi kalian media elektronik di depan sudah ada ya masing-masing ya? Ya, khusus tuh. Oke, yang A itu apa ya? Iya, rumusan masalah. Ada yang tahu rumusan masalah itu apa? Cara menyelesaikan masalah. Hah? Membuat masalah. Ya, betul, membuat masalah. Menggarisbawahi masalah yang mau kita temukan solusinya. Masalahnya dari mana Ustazah? Dari video yang telah Ustazah paparkan tadi. Masih ingat nggak tadi videonya? Apa perlu Ustazah putarkan lagi? Tapi kena kolesterol. Ya, intinya Raffi Ahmad kena kolesterol ya. Masalah itu apa ya?
tujuan penyelidikan kalian. Diambil dari mana? Dari rumusan masalah. Kalian sudah buat masalahnya, kemudian kalian mau apa nih? Diapakan rumusan masalahnya? Misalkan dari rumusan masalahnya tentang faktor makanan yang menyebabkan kolesterol. Nah, di tujuannya apa? Kami ingin mengetahui apa saja gini, makanan atau minuman yang menyebabkan kolesterol tinggi atau gangguan sistem peredaran darah, seperti itu. Bisa dipahami? Siap. Ya, silakan lanjut ke tujuan. Setelahnya tujuan ada apa? Ada struktur literatur, sumber literatur. Apa? Sumber Sumber literatur. literatur. Apa itu sumber literatur? Sumber baca. Ya, sumber baca. Sumber informasi kalian dapatkan dari mana? Satu, misalkan kalian akses internet, kalian tulis webnya. Gak boleh blog ya. Blog itu tidak terpercaya. Kalau dari bahan ajar, silahkan tulis bahan ajar yang Ustazah bagikan, kemudian tulis judulnya. Kemudian kalau buku paket, silahkan buku paket, tulis buku paketnya. Kalian belum belajar daftar pusaka, it's okay. Tulis aja buku paket, covernya apa, judul buku paketnya. Kemudian materinya apa, gitu ya? Bisa dipahami? Siap. Ya, oke, silahkan dilanjutkan. Ya. Nah, di sini yang kita kan sudah dapat informasinya. Nanti taruhnya di sumber literatur itu. Ya. Informasi yang kalian dapatkan bukan ditaruh di sumber literatur ya, tapi taruh di bawahnya. Rumusan solusi yang kalian dapat. Rumusan solusi itu dapat dari mana, Ustazah? Dari tujuan penyelidikan kalian. Sudah? Kelompok ini udah. Yang rapi ya tulisnya ya Allah. Tolong tidak terpaku sama internet. Jadi yang lain cari di internet, yang lainnya teman yang lainnya cari di bahan aja, atau cari di buku paket. Jadi tidak ada yang tidur, tidak ada yang nganggur, ya. Tidak merokok. Ini solusi kan tergantung kono ya. Di buku ada tentang kolesterol. Ada. Bukan ada sini. Stres. Harus begini. Kayaknya alasannya mah kalau Tidak merokok. ya, tidak merokok. Terus apa lagi? Sumbernya kalian boleh tulis sebanyak-banyaknya. Kalau tidak mau, Ustazah boleh tulis di belakang. Ustazah kita banyak menelusuri atau menjelajahi website, boleh tulis di belakangnya. Kita tambah makanan di sini adalah Boleh itu apa sih mani apa gitu. Boleh. Kan jangan ada huruf ya. Atau penyebab kolesterol.
dampak kolesterol. Dampak kolesterol. Tujuan kalian pengen tahu dampak dari kolesterol. Kalian kajian di satu nih dari internet paling kalau mas meninggal dampaknya A, B, C, D, E, F, G. Kalian kalau informasikan kira-kira dari semua informasi yang kalian saya rumuskan agar kita tidak terkena kolesterol yang parah sedemikian rupa itu hasilnya seperti apa. Jadi kalian olah dulu informasinya dari web, dari buku, paket, dari bahan, kalian rumuskan solusinya. Namanya juga merumuskan, bukan mengcopy paste, ya nggak? Bukan nih? Oke. Sebetulnya gini loh, Allah ini main semua. Kita pokoknya produk ciptaan Allah langsung, bukan produk orang manusia. Kalau Allah ciptain makan kan nah, sebetulnya yang salah itu karena Allah nyiptain atau karena pengolahan manusianya. Nah, itu kesalahan yang salah. Masalah ini bukan kalian melis semua apa sih makanan berkolesterol, bukan. Ya, sebenarnya makanan berkolesterol itu tergantung pengolahan. Kalian kajian terlalu lagi ya. Bangga. Sumber apa? Oke, dari kegiatan ini Ustazah akan menilai 3 aspek. Yang pertama pengetahuan. Pengetahuan itu dari LKPD dan lembar asesmen. Nanti ada evaluasi, lembar evaluasi di akhir. Kemudian untuk keterampilan, itu keterampilan kalian dalam berdiskusi, memecahkan masalah, merumuskan solusi dalam penyelidikan dan lain-lain. Ya. Kemudian keterampilan itu ada lagi dari kalian presentasi atau menyajikan hasil. Dan yang terakhir adalah nilai sikap, gotong royong, adab dan lain-lain. Oke, bisa dipahami? Esai, jangan juga yang ganda. Nih, boleh stop kalau kamu di sana. Halo dok. Kalau sudah, sekarang waktunya habis untuk diskusi. Oke, tidak ada yang bekerja lagi. Oke, sekarang waktunya untuk menyajikan hasil diskusi kalian. Siapa yang mau presentasi? Oke, kelompok Torik, saya fotokan dulu ya KPD-nya, nanti ditampilkan di sini. Makanya tadi saya bilang di awal, isi KPD-nya harus. Itu tujuan. Oke, kelompok Torik silakan maju ke depan perwakilan. Aja 2 orang atau 3 orang ya. Silahkan kalian bandingkan hasil ini, hasil kelompok Gozi, Torik dan kawan-kawan dengan hasil penyelidikan kalian. Ini LKPD-nya. Oke, silakan waktu dan tempat dipersilakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang hasil LKPD kami. Dan akan dijelaskan Dan di sini saya akan menjelaskan lembar kerja peserta didik yang telah kami kerjakan bersama-sama dengan ikhlas. Di sini kami sudah merumuskan masalah, yaitu apa makanan yang menyebabkan gangguan peredaran darah atau kolesterol.
Dan kami membuat KPD ini dengan tujuan agar kita bisa menghindari makanan yang berpotensi tinggi dalam menyebabkan kolesterol. Jangan perhatikan. Dan kami mendapatkan sumber literatur dari internet, yaitu cnnindonesia.com, herbalabadi.com, cnbcindonesia.com, halodokter.com, health.kompas.com. Dan di sini kami sudah merumuskan solusi. Di sini kami sudah menulis list makanan yang berpotensi tinggi untuk makanan yang berpotensi tinggi membuat kolesterol. Silakan saudara Torik membaca. Makanan yang berpotensi tinggi dalam menyebabkan kolesterol di sini ada. Yang pertama ada daging olahan. Yang kedua ada daging merah. Yang ketiga ada daging bebek. Yang ketiga hati sapi. Yang keempat udang. Yang kelima gorengan. Yang keenam jeroan. Yang ketujuh makanan siap saji. Yang kedelapan kuning telur. 9 kuning manis, kue manis, 10 keju, 11 kerang, 12 kepiting, 13 sarden, 14 yogurt, 15 es krim, 16 stick, 17 susu, 18 whipped cream, dan yang terakhir 19 mentega. Oke, jadi jika kita ingin memperkecil kemungkinan terkena kolesterol, kita harus meminimalisir makanan-makanan tersebut. Dan sebenarnya makanan-makanan tersebut itu tidak berbahaya, kecuali gorengan dan yang dibuat manusia. Sebenarnya seperti daging bebek, daging kepiting, daging kerang itu sebenarnya tidak bahaya. Tetapi olahan manusia lah yang membuat makanan-makanan tersebut bahaya. Di manusia ini membuat manusia sendiri bahaya. Dan jika kita ingin terhindar dari kolesterol, kita harus berolahraga, tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak banyak pikiran atau tidak stres, menjauhi makanan-makanan yang ini, dan menjaga pola makan, banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari penyakit-penyakit seperti kolesterol dan yang lainnya. Dan banyak menjaga ibadah kepada Allah yang paling penting, dan juga tetap bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjaga pola tidur dan pola makan. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Itu apa gejala-gejala yang dialami orang yang mengalami kolesterol? Gimana pertanyaannya? Gejala-gejala yang dialami orang yang mengalami kolesterol. Gejala kolesterol. Ya, gejalanya yang saya tahu, sakit nyeri di bagian dada sebelah kiri, pegal-pegal, kesemutan, pegal-pegal di bagian leher. Sesak napas. Oke, terima kasih Rizky, bagus pertanyaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi solusi masalah hari ini untuk menghindari segala penyakit atau gangguan dari sistem peredaran darah. Satu, apa ini? Makan makanan sehat. Iya, makan makanan sehat atau makan seimbang sesuai dengan isi piringku. Kalian sudah belajar di sistem pencernaan ya? Kemudian Sholat. iya betul, banyak ibadah. Ini ada apa lagi? Olahraga. Jadi saya harus sehat jasmani dan rohani. Yang terakhir ini istirahat, bukan tidur ya. Istirahat yang cukup, yang berkualitas, yang benar-benar berkualitas. Tapi jangan kebanyakan istirahat ya. Kata Ustazah Ana, tidur itu menyebabkan kesehatan sangat baik. Tidur aja, kayak gitu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Jantung koroner. Penyakit jantung koroner
merupakan salah satu penyebab utama terjadinya merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Jika otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, maka otot jantung tidak dapat berkontraksi, sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Gejala dari penyakit jantung koroner antara lain dada terasa sakit, sakit pada bagian lengan dan punggung, napas pendek, dan kepala pusing. Bagaimanakah cara mencegah terjadinya penyakit jantung koroner? Berikut ini adalah beberapa cara untuk mencegah jantung koroner. Yang pertama, melakukan olahraga dan istirahat yang teratur. Menjaga kesehatan sistem peredaran darah dapat dilakukan dengan menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan makan secara teratur, menyesuaikan jumlah kalori yang masuk ke tubuh sesuai dengan kebutuhan, serta menyeimbangkan komposisi nutrisi. Untuk menjaga kesehatan jantung, sebaiknya banyak mengonsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta makanan berserat lainnya. Sebaiknya kurangi mengonsumsi daging, makanan camilan, dan makanan yang banyak mengandung lemak atau kolesterol. Jenis makanan tersebut dapat meningkatkan itu. Merokok menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang, sehingga meningkatkan pengerasan pembuluh darah arteri dan meningkatkan faktor pembekuan darah yang memicu penyakit jantung dan stroke. Perokok mempunyai peluang terkena stroke dan jantung koroner sekitar 2 kali lipat lebih tinggi dibanding dengan bukan perokok. Oleh karena itu, jangan meremehkan keberadaan asap rokok, karena asap rokok dapat menjadi penyebab penyakit jantung koroner dan gangguan pada pembuluh darah. Yang kelima, menghindari stres berlebih. Stres berlebih dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan meningkatnya denyut jantung. Kondisi itu akan menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Oleh karena itu, hindarkan diri kita dari stres. Akan nempel di pembuluh darah seperti ini. Akibatnya gimana? Darah tidak lancar alirannya. Ini yang disebut dengan arteriosklerosis. Penumpukan lemak pada pembuluh darah. Arteriosklerosis bisa menyebabkan apa saja? Ini. Ini dulu. Ada yang tahu ini? Ini ada gambar apa? Jantung. Kemudian ini yang kayak akar apa? Pembuluh darah di sekitar, di luar jantung, namanya koroner. Betul, akan pintar. Kalau pembuluh di sekitar sini yang banyak lemaknya, dia akan menyebabkan jantung koroner. Ya. Kemudian kalau numpuknya di sel apa, di pembuluh darah di otak? Stroke. Kalau pecah, dia akan menyebabkan sel-sel saraf di sekitarnya rusak. Akibatnya stroke. Ya. Stroke-nya ada yang stroke ringan, ada yang stroke berat. Nah, kalau ini namanya apa nih? Anemia. Tahu dari mana anemia? Kekurangan sel darah merah. Bukan darah merah ya, sel darah merah. Sel darah merah itu bentuknya bulat seperti ini. Ya. Ini jumlahnya kurang. Kalau yang ini? Kanker apa? Kanker darah atau nama lainnya? Leukemia, lawannya anemia. Kalau leukemia berarti sel darah putihnya banyak nih, yang warnanya ungu nih, macam-macam sel darah putih ini. Kebanyakan. Sebetulnya dalam 1 mikroliter darah, 1 mikroliter ya, itu idealnya ada 5 juta sel darah merah
dan perbandingannya 5.000 sel darah putih. Jadi kalau ini jumlahnya terlalu banyak ya, dalam satu tetes tuh harusnya segini aja nih idealnya nih perbandingannya. Ini sel darah merahnya, ini sel darah putihnya nih, yang ungu-ungu. Ini akibat pewarnaan ya, jadi warnanya ungu. Yang warnanya ungu itu inti selnya. Kalau ini sudah kebanyakan nih sel darah putihnya, terus akibatnya apa kalau sel darah putihnya kebanyakan? Iya, kanker darah. Ada yang tahu akibatnya apa? Botak, salah satunya kemo ya, iya betul. Sel darah putih itu fungsinya apa sih? Pertahanan tubuh, dia itu antibody. Nah kalau kebanyakan dia ini over, kerjanya akan over. Lama-lama bukan sel jahat yang dia makan, tapi sel baik di tubuh kita. Lama-lama sel baik di tubuh kita habis. Itu yang disebut dengan kanker darah. Oke, next ini apa? Ada yang tahu? Iya, ini jaringan kulit betul, tapi bukan kanker kulit. Apa? Nih, ini bagian kulit normal kalau terluka. Lapisan-lapisan di bawahnya langsung memperbarui lapisan epitelnya. Ini yang tidak normal, namanya hemofilia. Itu apa arkan? Kekurangan trombosit salah satunya itu memang betul. Jadi darahnya sukar membeku. Jadi kalau orang hemofilia itu tidak boleh terluka, ya. Sedikit pun dia tidak boleh terluka. Kenapa? Kalau terluka darahnya ngalir terus lama-lama nanti kehabisan darah. Apa yang terjadi? Mati, iya benar. Siapa yang mau mati? Kalau ini terakhir. Apa nih? Iya, ini sel darah harusnya bentuknya bulat ya. Bulat bikonkaf. Tengahnya cekung. Kalau ini bentuknya apa? Kotak. Kira-kira kalau bentuknya kotak optimal nggak ngangkut oksigennya? Tidak. Jadi ini kelainan dari bentuk sel darah merah atau nama lainnya thalassemia. Dibaca gitu. Thalassemia. Dari diabetes itu bisa merambat ke stroke, kemudian ke kolesterol dan lain-lain. Ya, oke, sudah disiapkan pertanyaannya? Sudah? Satu kelompok maju perorangan. Perwakilan satu memutar wheels. Wheels itu apa ya? Nah, ini siapa yang mau nanya sama Gozi? Kalau Gozi bisa jawab dan benar, poinnya buat Gozi. Kalau Gozi tidak bisa jawab, poinnya buat kalian yang penanya. Jangan kelompoknya. Oke, dari kelompok Rizky apa? Tadi pertanyaannya apa bikinnya? 10 detik ya. Gozi jawabnya. Orang-orang yang bisa terkena tekanan darah, orang yang bisa terkena kolesterol itu terbagi kelompok apa saja? Maksudnya? Orang-orang yang bisa terkena kolesterol tinggi itu siapa aja ya? Dari golongan apa? Oh iya. Ya, orang yang tidak menjaga pola makan, orang yang tidak menjaga pola olahraga, orang yang tidak bisa menjaga pola istirahat, orang yang tidak peduli dengan dirinya, orang yang kurang beribadah, orang yang kurang berdoa, orang yang kurang beriman, orang yang kurang bertakwa. Ya itu. Oke, gimana Ki jawabannya betul? Betul, oke. 10 poin untuk kelompok Gozi, tepuk tangan. Benar, 10 poin untuk kelompok Oke, apa yang terjadi jika jumlah leukosit meningkat? Apa? Kalau leukosit meningkat? Bulan 8 ini kalau nggak bisa jawab, kalian boleh jawab. 7, 6, 5, 4, 3, 2, iya, Nazla. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak sel darah. Iya, apa yang terjadi kalau leukosit meningkat? Sel darah putih meningkat. 1, oke.
Iya, maksudnya nama penyakitnya apa? Pertanyaannya gugur ya. Talasemia. Ingat talasemia? Kelainan bentuk sel darah merah. Skor perolehan akhir. Kelompok Rizky 20 poin, kelompok Gosi 20 poin, kelompoknya Osit 10 poin, kelompok yang lain 0 poin. Oke, kalian semua hari ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita evaluasi pembelajaran. Hanya ada satu soal, tetapi seperti biasa ada bacaannya. Ya, pada bagian ini satu-satu. Silakan bukunya ditutup, siapkan alat tulis. Yang KPD-nya ditaruh di tengah. Oh, belum? Ya, Kerjakan sendiri. Di situ ada pertanyaannya benar salah. Ini model pertanyaan AKM ya enggak? Asesmen kompetensi minimum. Nah, tapi ada disertai alasan. Silakan kalian tulis alasan yang logis berdasarkan bacaan, bukan berdasarkan opini kalian sendiri, ya. Sudah ya? Kita refleksi dulu. Gimana pembelajarannya hari ini? Ya, seru. Ada manfaat yang bisa diambil nggak? Ada. Apa? Tahu banyak macam penyakit. Selanjutnya mau kalian apakan ilmunya? amalkan di kehidupan sehari-hari. Amalkan di kehidupan sehari-hari. Oke. Sudah paham tentang gangguan sistem peredaran darah? Kemudian upaya pencegahannya sudah paham? Sudah tahu? Sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.